semuanya. Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kalian tadi sudah menyapa saya dengan bahasa Jawa. Itu merupakan salah satu budaya Jawa yang harus kita lestarikan karena jarang dari anak-anak zaman sekarang seperti kalian ini menggunakan bahasa Jawa, terutama Jawa yang halus. Biasanya Jawa loko, kue, aku biasa. Nah Jawa halus ada yang pernah ngomong sama orang tuanya mungkin dengan bahasa Jawa halus? Ada? Ada kan? Jadi kita harus mengenal dan menggunakan bahasa Jawa agar budaya kita tidak hilang. Oke, hari ini siapa yang nggak masuk? Udah, kenapa udah? Oke. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kebijakan masa kolonialisme dan imperialisme. Ada yang tahu apa itu kolonialisme? Yuk. Kolonialisme? Gak ada. Imperialisme? Belum ada yang tahu? Boleh silakan. Kolonialisme itu kayak kelompok. Kolonialisme. Hampir benar. Ada lagi? Oke, nanti kita bahas di belakang. Lanjut ya. Hari ini saya harap kalian memenuhi 3 tujuan pembelajaran di sini. Yang pertama, kalian mengetahui, menjelaskan makna kolonialisme dan imperialisme dengan benar. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi kebijakan ekonomi dan sosial pada masa kolonialisme dan imperialisme. Dan yang ketiga, kalian mampu menganalisis pengaruh. Apa sih pengaruh kebijakan dari VOC, tanam paksa, kerja rodi terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia? Karena itu pasti mempengaruhi apa yang kita alami saat ini. Nah, bisa dilihat di sini. Yang sebelah sini, benteng apa? Ada di mana ini? Titik nol. Terus sampingnya pabrik gula, betul. Ada rumahnya dekat dengan pabrik gula. Dua contoh ini merupakan peninggalan dari kolonialisme dan imperialisme. Benteng peninggalan dari zaman VOC. Nanti saya jelaskan juga di belakang kenapa bisa ada benteng ini dan apa tujuannya. Terus pabrik gula juga merupakan salah satu pabrik kita dari mereka kolonialisme itu tadi. Lanjut. Nah, kolonialisme itu apa? Nah, kolonialisme adalah upaya yang dilakukan negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber dayanya. Jadi kolonialisme dilakukan untuk mengambil atau menguasai sumber daya di suatu wilayah atau suatu daerah. Kalau imperialisme berarti upaya memegang kendali pemerintahan. Bagaimana caranya penjajah itu memegang kendali pemerintahan dari negara lain yang penjajah yang bertujuan untuk menguasainya dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasai. Jadi dia menguasai disebut bagian politik atau di bidang ekonomi atau di bidang sumber daya, dia menguasai di sini. Nah, di sini ada VOC. Coba siapa bisa baca ini VOC? Keras. Bahasa apa itu bahasa apa? Bahasa Belanda ya. Itu adalah salah satu serikat dagang. Dia serikat dagang milik Belanda, tapi memiliki banyak kebijakan atau kemampuan yang dilakukan di Indonesia. Ada dua nih di sini untuk kolonialisme dan imperialisme. Kerja paksa dan tanam paksa. Kerja paksa itu kerja rodi yang diterapkan kolonial Belanda.
Jadi masyarakat kita dipaksa untuk bekerja di bawah tekanan Belanda untuk membangun apapun yang Belanda inginkan. Selanjutnya tanam paksa. Itu masyarakat kita juga dipaksa untuk menanam tanaman yang akan mereka jual. Wajib ada beberapa tanaman yang wajib masyarakat kita tanam. Oke, ada dua orang penting di sini. Yang pertama ada Peter Booth. Peter Booth PLC adalah perusahaan dagang Belanda yang didirikan pada 20 Maret 1602 untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia. VOC dipimpin oleh Gubernur Jenderal yang bernama Peter Booth sebagai yang pertama. Jadi VOC pertama masuk ke Indonesia dipimpin oleh Peter Booth. Lalu diteruskan oleh Jan Pieterszoon Koen. Awalnya dia pertama kali bermarkas ada di daerah Ambon, kemudian dipindahkan ke Jakarta. Di mana Jakarta? Ya betul, pusat Peter. Jakarta sekarang adalah Jakarta. Oleh Jan Pieterszoon Koen, VOC mendapatkan monopoli dan beberapa hak istimewa dari pemerintah Belanda yang tertuang dalam hak masyarakat. Jadi Jan Pieterszoon Koen ini sangat tidak disukai oleh masyarakat Indonesia. Lanjut. Nah, oke, ada yang tahu nama dari benteng Vergebroek sebelumnya? Sebelumnya namanya adalah benteng Rustenburg. Benteng ini dibangun pada tahun 1760-an atas desakan Belanda dengan alasan melindungi keraton dari ancaman luar. Jadi mereka membangun benteng itu alasannya biar keraton itu aman dari ancaman-ancaman luar. Padahal tidak. Itu hanya alasan-alasan biar mereka diizinkan membangun benteng di dekat keraton. Tujuan sebenarnya adalah mengawasi kegiatan sultan. Jadi mereka biar tahu sultan itu ngapain, kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di keraton, dan memastikan kesultanan tetap tunduk pada kepentingan VOC. Benteng Vergebroek adalah perpanjangan tangan dari strategi VOC dan Belanda untuk mempertahankan kontrol kolonial atas Yogyakarta tanpa harus berperang terbuka. Apakah VOC pernah perang dengan Jogja atau dengan Mataram sebelumnya? Pernah belum? Jadi dulu waktu Jan Pieterszoon Koen itu ke Jakarta, Sultan kita itu menerima informasi bahwa mereka sudah di sana, dan banyak sekali masyarakat yang tertindas karena adanya mereka di Jakarta. Nah, tidak lama dari itu, Jan Pieterszoon Koen itu mengutus beberapa petingginya untuk datang ke Mataram. Ke sini berarti kan? Di sini kan Raja Mataram dulu. Datang ke sini bertemu dengan Sultan. Coba Sultan siapa dulu? Sultan Jogja yang paling terkenal. Betul? Sultan Agung. Ya, Sultan Agung. Sultan Agung Hamengkubuwono. Beliau itu lahir dari anak selir dari raja sebelumnya. Tapi anak yang pertama karena cacat fisik dan mental, makanya yang menjadi raja adalah Sultan Agung. Nah, dulu mereka sempat perang. Jadi Sultan Agung sebenarnya dia ingin turun langsung ke lapangan untuk menyerang benteng VOC di Jakarta. Tapi peperangannya cukup sengit karena kita cuma menggunakan tombak panah. Mereka udah menggunakan senapan. Kita pernah menyerang, mundur beberapa kali kita melakukan penyerangan susah, kalah seperti itu. Tapi kita tidak mundur. Ada yang tahu kapan kalahnya atau kapan meninggalnya tadi Jan Pieterszoon Koen? Dia meninggal kenapa? Nah, jadi dulu kan banyak mayat-mayat dari pejuang Mataram, prajurit Mataram yang dibunuh oleh mereka. Nah, mayat itu mereka membuat seperti bendungan di sungai yang airnya digunakan oleh benteng. Jadi airnya itu mengalir ke benteng. Nah, bendungan itu mereka taruh mayatnya itu di situ. Jadi mayat mereka itu ditaruh di situ, serius. Betul kan?
mercury ditaruh di situ. Akhirnya airnya jadinya kok kalau dan berkok penyakit. Bahkan penyakit masuk ke dalam benteng, jet tersebut sakit. Dan juga di sana juga ada ada budak atau pelayan dari Indonesia. Nah, pelayan itu di saat dia sakit, jadi selesai itu sakit itu, dia memberikan racun. Jadi dia sakit ditambahin racun, double. Sebelum meninggalnya Jenderal tersebut, saya pernah nonton dalam film. Itu Sultan dari Mataram datang ke sana menggunakan ilmunya. Dia datang menggunakan ilmunya untuk memperingatkan Jenderal tersebut. Setelah itu dia meninggal. Sultan Agung hanya Kusuma. Saya punya nanti kalau mau minta boleh sekitar 2 jaman kan. Bagus itu. Itu perjuangan kita sebagai rakyat Indonesia. Terutama dulu Mataram. Dan sekarang menjadi kerajaan. Yang belum tahu kan? Ya nonton filmnya asik. Kalau mau filmnya boleh. Kalian bisa bilang saya. Mau? Yuk perhatikan dulu sebelum kita mengerjakan LKPD kita nyanyi bersama. Oke? Ada LKPD nanti kita mengerjakan gampang. LKPD-nya gampang. Ini kita akan menyanyikan, perhatikan dulu. Yuk. Lagu Suwe Ora Jamu. Kalian dari mana asalnya? Yogyakarta. Di sini ada yang tinggal selain dari Jogja? Mana? Ada yang hafal lagu ini? Suara jamu apa enggak? Ya, jadi kita melestarikan asal Jogja yang dibuat pada masa dulu, pada zaman dulu. Oke? Kita nyanyi bareng-bareng bisa? Mari ke depan. Yuk kita nyanyi bareng-bareng biar keras suaranya biar nggak ngantuk. Ya? Kita bawa speaker jadi suara kalian yang keras. Kita pulang. Kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya penjajahan yang dilakukan oleh VOC dan pemerintah kolonial Belanda membawa dampak besar bagi masyarakat Indonesia. Ada dampak positifnya, tentu pasti ada dampaknya. Jadi diantara masyarakat kita merasakan kesengsaraan hingga kematian. Eksploitasi yang terjadi mengakibatkan penderitaan rakyat dan ketimpangan ekonomi pada saat itu. Sebelum saya tutup, saya ada beberapa pertanyaan yang bisa menjawab nanti yang saya kasih. Oke, tadi kita sudah belajar tentang kolonialisme, imperialisme. POC itu termasuk kolonialisme, imperialisme ataupun keduanya. Ada yang bisa menjelaskan angkat tangan? Pas? Ya, silakan. Karena betul. Nah, jadi VOC itu bukan kolonialisme, bukan imperialisme, tapi keduanya. Dia menguasai wilayah
yang melawan itu yang lain aja. Siapa nama lengkapnya? Angkat tangan. Nama lengkap. Raja Mataram yang saya sudah lagi. Sultan Agung. Kurang sedikit lagi. Ada lengkapnya. Iya, lagi. Tabak sendiri. Bukan. Itu suara itu Bang Sultan Agung. Iya, Sultan Agung ya. Oke, saya ganti. Sultan Agung hanya Kusumo namanya. Dia dimakamkan di mana? Wah, betul makaman Oke, terima kasih. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup kita sebelum akhiri kita berdoa dulu. Yuk, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan.